Jamasan Kalimosodo, keris Nogososro, menjaga warisan, merawat kesadaran. Pembukaan, kita membersihkan benda, tetapi sering lupa membersihkan diri. Setiap tahun, menjelang bulan Suro, air, bunga, dan doa kembali dipertemukan dengan bilah pusaka. Ritual yang indah, penuh hormat, penuh hikmat. Namun izinkan saya bertanya, setelah pusaka bersih, apakah hati kita juga ikut bersih? Ataukah ini hanya tradisi tanpa denyut, gerakan tanpa makna, penghormatan kepada masa lalu, yang tidak pernah benar-benar kita pahami? Makna yang tersembunyi, jamasan bukanlah sekadar membersihkan pusaka. Para leluhur tidak mewariskan tradisi panjang hanya untuk menghilangkan karat pada logam. Mereka memahami sesuatu yang lebih dalam. Manusia lebih mudah membersihkan benda daripada membersihkan dirinya sendiri. Karena itu lahirlah simbol, karena itu lahirlah tradisi, agar ketika air mengalir pada bilah keris, kesadaran juga mengalir ke dalam jiwa. Namun hari ini, seringkali makna itu terbalik. Kita sibuk memoles warisan leluhur, sementara hati kita dibiarkan berkarat oleh kesombongan. Kita menjaga pusaka dengan penuh hormat, namun membiarkan kesadaran tertidur dalam rutinitas yang hampa. Maka pertanyaannya bukan lagi, sudahkah pusaka ini dibersihkan? Tetapi, sudahkah diri ini dibersihkan? Keris Nogososro, di hadapan kita terdapat salah satu simbol budaya Nusantara yang penuh makna. Keris Nogososro, bilah berlekuk 13, dengan naga yang terukir sepanjang tubuhnya, indah, berwibawa, dan syarat dengan filosofi kehidupan. Namun naga itu bukan lambang untuk menakut-nakuti manusia. Bukan pula simbol kekuasaan yang membanggakan diri. Naga adalah lambang kewaspadaan, lambang penjagaan, lambang kesadaran. Karena musuh terbesar manusia, seringkali bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Kesombongan, keserakahan, kemarahan, kedengkian, dan kebohongan yang perlahan dianggap biasa. Itulah karat yang sesungguhnya, dan tidak ada air jamasan yang mampu membersihkannya, kecuali keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Keris Nogososro mengingatkan kita, jangan menjadi kuat untuk menindas, jangan menjadi berani untuk menyakiti, jangan menjadi besar untuk merendahkan, tetapi jadilah kuat untuk melindungi, berani untuk membela kebenaran, dan besar dalam kebijaksanaan. Karena kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kesewenang-wenangan. Dan kebijaksanaan tanpa keberanian hanyalah kata-kata. Lekukan kehidupan, perhatikan bilah keris itu, ia tidak lurus, ia berlekuk. Seperti kehidupan manusia, ada masa ketika kita berada di puncak, ada masa ketika kita berada di dasar, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada saat kita dipuji, ada saat kita disalahpahami, dan semua itu adalah bagian dari perjalanan. Pernahkah kita merenungkan bahwa kegagalan yang pernah mempermalukan kita, mungkin sedang menyelamatkan kita dari kesombongan? Bahwa air mata yang tidak pernah dilihat siapapun, mungkin sedang menjaga kemanusiaan kita? Bahwa kehilangan yang paling menyakitkan, mungkin sedang mengajarkan kita tentang arti menghargai? Karena itu jangan membenci lekukan hidup. Tanpa lekukan, kita tidak akan pernah mengetahui kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Besi yang kuat lahir dari tempaan, pohon yang kokoh tumbuh karena terpaan angin, dan manusia yang bijaksana lahir dari ujian kehidupan. Apa yang kita anggap beban, seringkali adalah proses pembentukan. Apa yang kita anggap musibah, seringkali adalah pelajaran yang belum kita pahami. Pelestarian yang sejati, hari ini banyak orang berbicara tentang pelestarian budaya, dan itu adalah sesuatu yang baik. Namun ada satu pertanyaan yang perlu diajukan. Apakah yang kita lestarikan hanya bentuknya? Ataukah maknanya juga ikut kita jaga? Karena budaya tidak hidup pada benda. Budaya hidup pada kesadaran manusia. Jika tradisi membuat kita lebih bijaksana, budaya itu hidup. Jika tradisi membuat kita lebih menghormati sesama, budaya itu hidup. Jika tradisi membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan, budaya itu hidup. Namun jika yang tersisa hanya seremoni, sementara maknanya hilang, maka yang kita pelihara hanyalah kulitnya, bukan ruhnya. Pelestarian sejati bukan hanya menjaga apa yang diwariskan, tetapi menjaga hikmah yang terkandung di dalamnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.
Pertanyaan untuk diri sendiri. Malam ini, setelah gamelan berhenti berbunyi, setelah bunga-bunga kembali layu, setelah air jamasan mengering, dan setelah pusaka kembali disimpan pada tempatnya, cobalah bertanya kepada diri sendiri. Apa yang berubah dalam hidup saya? Apakah saya lebih jujur daripada kemarin? Apakah saya lebih rendah hati? Apakah saya lebih berani mengakui kesalahan? Apakah saya lebih peduli kepada sesama manusia? Apakah saya lebih bertanggung jawab terhadap amanah kehidupan? Karena pada akhirnya, pusaka tidak membutuhkan penghormatan. Pusaka membutuhkan penghayatan. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Bukan melalui seremoni sesaat, tetapi melalui perubahan yang berlangsung setiap hari. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penutup. Tidak ada air yang cukup suci untuk membersihkan hati yang memilih karat. Tidak ada kata-kata yang cukup indah untuk membangunkan jiwa yang sengaja memejamkan mata. Dan tidak ada warisan yang cukup kuat untuk menyelamatkan generasi yang menolak mengambil hikmah. Maka, Jamasan Kalimosodo bukanlah sekadar ritual tahunan. Ia adalah pengingat bahwa sebagaimana pusaka harus dirawat, kesadaran juga harus dirawat. Sebagaimana bila keris dijaga dari karat, hati manusia juga harus dijaga dari kesombongan dan kelalaian. Karena sesungguhnya, bukan pusaka yang perlu diselamatkan, melainkan manusia, dari dirinya sendiri. Dan mungkin, itulah makna terdalam dari sebuah perjalanan. Menjaga warisan, merawat kesadaran, dan belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana dari hari ke hari. Warisan leluhur bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dipelajari, dijaga, dan diambil hikmahnya. Pondok Terapi, meluruskan makna, menggugah kesadaran, menumbuhkan hikmah kehidupan. Penjabaran lanjutan, Jamasan Kalimosodo dalam perspektif hikmah kehidupan. Jika dipahami secara mendalam, tradisi Jamasan bukan hanya berbicara tentang pusaka. Ia berbicara tentang manusia, karena pusaka hanyalah cermin, sedangkan yang bercermin adalah manusia itu sendiri. Maka setiap unsur dalam Jamasan sesungguhnya menyimpan pelajaran yang lebih besar daripada sekadar prosesi budaya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 1. Air, simbol penyucian dan kehidupan. Dalam hampir seluruh peradaban, air selalu menjadi simbol kehidupan. Air membersihkan, air menumbuhkan, air menghidupkan. Tidak ada kehidupan tanpa air. Demikian pula tidak ada pertumbuhan jiwa tanpa kesadaran. Allah berfirman, lebih besar dari, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Qs. Al-Anbiya, 30. Air Jamasan mengingatkan bahwa manusia harus terus membersihkan dirinya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi pikirannya, perkataannya, dan niat di dalam hatinya. Karena hati yang kotor akan mengubah kebaikan menjadi kesombongan. Sedangkan hati yang bersih mampu mengubah ujian menjadi kebijaksanaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Karat, simbol kelalaian manusia. Karat tidak muncul dalam satu malam. Ia hadir sedikit demi sedikit. Hampir tidak terlihat, sampai akhirnya merusak logam. Begitu pula kerusakan manusia. Jarang dimulai dari dosa besar. Seringkali dimulai dari kelalaian kecil yang dibiarkan. Kebohongan kecil, janji yang diabaikan, kemarahan yang dipelihara, kesombongan yang dibenarkan. Allah berfirman, lebih besar dari, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Qs. Al-Mutaffifin, 14. Para ulama menjelaskan bahwa dosa yang terus dilakukan akan menjadi seperti karat yang menutupi hati. Maka Jamasan mengingatkan, jangan menunggu hati rusak seluruhnya untuk mulai membersihkannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Keris, simbol kendali diri. Banyak orang melihat keris sebagai simbol kekuatan. Namun dalam filsafat Jawa dan Nusantara, kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengalahkan orang lain, melainkan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Orang yang mampu menahan amarah lebih kuat daripada orang yang mampu menjatuhkan lawannya. Rasulullah bersabda, lebih besar dari orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hari, Bukhari dan Muslim. Maka keris yang tersimpan dalam warangka mengandung pesan. Kekuatan yang baik adalah kekuatan yang terkendali, bukan yang dipamerkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Naga pada keris Nogo Sosro. Naga dalam simbol Nusantara memiliki banyak makna.
penjaga, kewaspadaan, kesadaran, kebijaksanaan. Dalam konteks hikmah kehidupan, naga dapat dipahami sebagai penjaga gerbang batin manusia. Karena setiap manusia memiliki dua jalan, jalan yang dipandu oleh kebijaksanaan, dan jalan yang dipandu oleh hawa nafsu. Allah berfirman, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Qs. An-Nazi'at, 40-41. Musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri. 5.13 Luk keris, jalan kehidupan yang berliku. Mengapa bilah keris berlekuk? Karena kehidupan tidak pernah berjalan lurus. Ada jalan yang mudah, ada jalan yang sulit, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada pertemuan, ada perpisahan. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam perjuangan dan kesusahan. Qs. Al-Balad, 4. Ayat ini mengingatkan bahwa kesulitan bukan penyimpangan dari kehidupan. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. 6. Bulan Suro dan Muharram. Dalam tradisi Nusantara, bulan Suro memiliki hubungan historis dengan Muharram dalam kalender Hijriyah. Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram. Qs. At-Taubah, 36. Karena itu banyak masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk muhasabah, introspeksi diri, mengurangi kesia-siaan, memperbaiki hubungan dengan sesama, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah nilai yang paling relevan untuk dihidupkan. 7. Warisan yang sesungguhnya. Warisan terbesar leluhur bukanlah pusaka, bukan bangunan, bukan benda-benda bersejarah. Warisan terbesar adalah kebijaksanaan. Karena benda bisa rusak, bangunan bisa runtuh, tetapi hikmah dapat hidup lintas generasi. Allah berfirman, maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Qs. Al-Hasir, 2. Budaya menjadi bernilai ketika melahirkan pelajaran. Jika tidak menghasilkan pelajaran, ia hanya menjadi kenangan. Kesimpulan filosofis, Jamasan Kalimosodo bukan hanya tentang membersihkan keris. Ia adalah simbol membersihkan hati. Air mengingatkan tentang penyucian diri. Karat mengingatkan tentang kelalaian. Keris mengingatkan tentang pengendalian diri. Naga mengingatkan tentang kewaspadaan terhadap hawa nafsu. Lekukan dilah mengingatkan tentang perjalanan hidup yang penuh ujian. Dan bulan Suro mengingatkan bahwa setiap manusia perlu menyediakan waktu untuk kembali menilai dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, pusaka yang paling berharga bukanlah yang disimpan di dalam warangka, melainkan hati yang tetap hidup oleh kejujuran, kesadaran, dan ketakwaan kepada Allah. Itulah pusaka yang akan dibawa manusia, bukan hanya selama hidupnya di dunia, tetapi juga ketika ia kembali kepada Sang Pencipta. Kajian hikmah kehidupan, antara pusaka, manusia, dan perjalanan pulang. Semakin dalam seseorang mempelajari kehidupan, semakin ia menyadari bahwa hampir seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta ini mengandung bahasa yang tidak selalu diucapkan. Gunung berbicara melalui keteguhannya, air berbicara melalui alirannya, pohon berbicara melalui pertumbuhannya, dan waktu berbicara melalui perubahan. Namun hanya orang yang mau merenung yang mampu mendengar percakapan itu. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Qs. Ali Imran, 190. Maka hikmah bukanlah pengetahuan yang sekadar diketahui. Hikmah adalah kemampuan membaca tanda. 8. Mengapa manusia sulit mengenali dirinya? Anehnya, manusia mampu mengenali wajah ribuan orang, namun sering gagal mengenali dirinya sendiri. Ia tahu siapa musuhnya, tetapi tidak mengenali kelemahannya. Ia tahu kekurangan orang lain, tetapi tidak melihat cacat yang ada pada dirinya. Padahal perjalanan paling panjang bukanlah perjalanan menuju negeri yang jauh, melainkan perjalanan menuju pengenalan diri. Karena banyak manusia tersesat bukan karena tidak menemukan jalan, melainkan karena tidak mengenali siapa dirinya. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Qs. Al-Hasir, 19. Ayat ini sangat dalam. Ketika manusia kehilangan hubungan dengan Tuhannya, ia perlahan kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.
9. Kehidupan adalah tempat belajar, bukan tempat tinggal. Seringkali manusia memperlakukan dunia seolah-olah tempat tinggal abadi. Padahal dunia adalah ruang belajar, tempat singgah, tempat bertumbuh, tempat memahami makna, bukan tujuan akhir. Laksana seorang musafir yang berhenti sejenak di sebuah peristirahatan. Orang bijak akan mengambil bekal secukupnya. Namun orang yang lalai justru sibuk menghias tempat singgah dan melupakan tujuan perjalanannya. Rasulullah bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara." Hari, Bukhari. Karena itu jangan terlalu sombong saat berada di atas. Dan jangan terlalu putus asa saat berada di bawah. Sebab semuanya sedang bergerak. 10. Mengapa ujian diperlukan? Banyak orang bertanya, mengapa hidup harus sulit? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana mungkin manusia bertumbuh tanpa ujian? Emas dimurnikan oleh api, besi dikuatkan oleh tempaan, benih pecah terlebih dahulu sebelum menjadi pohon. Maka manusia pun demikian. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Qs. Al-Ankabut 2. Ujian bukan bukti kebencian Allah. Seringkali ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari melalui kenyamanan. 11. Kesadaran adalah pusaka yang sebenarnya. Orang dapat kehilangan harta, orang dapat kehilangan jabatan, orang dapat kehilangan kedudukan. Namun selama ia masih memiliki kesadaran, ia masih mampu membangun kembali kehidupannya. Karena kesadaran adalah sumber dari segala perubahan. Tidak ada perbaikan tanpa kesadaran. Tidak ada taubat tanpa kesadaran. Tidak ada kebijaksanaan tanpa kesadaran. Maka pusaka terbesar yang harus dijaga bukanlah benda, melainkan kejernihan hati dan akal. 12. Mengapa keheningan begitu penting? Dunia modern dipenuhi suara, berita, notifikasi, perdebatan, pendapat. Namun semakin banyak suara, seringkali semakin sulit manusia mendengar dirinya sendiri. Padahal kebijaksanaan tumbuh dalam keheningan. Nabi Muhammad sering berkholwat di Gua Hira sebelum menerima wahyu. Bukan karena beliau membenci manusia, tetapi karena keheningan membantu manusia mendengar sesuatu yang tidak terdengar di tengah keramaian. Kadang-kadang, jawaban yang kita cari tidak berada di luar, melainkan menunggu ditemukan di dalam diri. 13. Hidup tidak sedang menghukum Anda. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menganggap semua kesulitan sebagai hukuman. Padahal tidak selalu demikian. Ada kesulitan yang datang untuk menyadarkan. Ada kesulitan yang datang untuk menguatkan. Ada kesulitan yang datang untuk mengarahkan. Ada kesulitan yang datang agar manusia berhenti berjalan menuju jalan yang salah. Seperti seorang ayah yang menarik anaknya menjauh dari jurang. Tarikan itu mungkin terasa tidak nyaman, tetapi tujuannya adalah keselamatan. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Qs. Al-Baqarah 216. Hikmah seringkali baru terlihat setelah waktu berlalu. 14. Semua akan kembali. Apa yang datang akan pergi. Apa yang tumbuh akan layu. Apa yang berkumpul akan berpisah. Apa yang hidup akan kembali. Inilah hukum kehidupan yang tidak bisa ditawar. Karena itu orang bijak tidak terlalu melekat pada dunia. Bukan karena ia tidak mencintai kehidupan, melainkan karena ia memahami hakikat kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Qs. Al-Baqarah 156. Kesadaran tentang kembali membuat manusia lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Penutup kajian. Ketika keris dibersihkan, ingatlah hati. Ketika melihat naga, ingatlah kewaspadaan terhadap hawa nafsu. Ketika melihat lekukan bilah, ingatlah jalan hidup yang penuh ujian. Ketika memasuki bulan Suro, ingatlah bahwa waktu terus berjalan. Dan ketika merenungi semua itu, ingatlah bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita bertahan, melainkan tentang apa yang kita pahami selama perjalanan. Karena pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah yang paling banyak memiliki. Orang yang paling kuat bukanlah yang paling banyak mengalahkan. Dan orang yang paling mulia bukanlah yang paling banyak dipuji, melainkan mereka yang berhasil mengenali dirinya, memahami Tuhannya, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dilaluinya. Itulah jamasan yang sesungguhnya, bukan membersihkan pusaka di tangan, melainkan membersihkan kesadaran di dalam hati.